Shalom adik-adik. Selamat pagi Mbak Eca. Selamat pagi Mbak Saptri. Selamat pagi adik-adik. Mas Obed. Selamat pagi juga buat adik-adik yang di rumah. Iya, selamat Iya. pagi adik-adik. Pagi ini kita bersyukur karena kita boleh bertemu kembali dengan sekolah minggu Komisi Anak GKJ Bibis Luhur Surakarta Mbak Eca. Iya, benar banget Mbak. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, kita minta pimpinan Tuhan supaya sekolah minggu pada saat ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Engkau. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu setiap hari buat kami. Kami sangat bersyukur Allah bahwa kasih setia Tuhan buat kami sungguh luar biasa. Pada saat ini kami akan memulai di dalam sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana sukacitamu? Ini sukacitaku. Iya, semangat ya anak-anak ya semuanya, adik-adik. Nah, saat ini kita juga harus semangat ya Mbak Ica. Iya, harus semangat. Walaupun masa pandemi masih berlangsung. Iya. Nah, tetapi kita tetap harus semangat supaya imun kita Bertambah, betul. terjaga. Selain itu juga kita tetap harus menjaga iman kita kepada Tuhan. Jadi kita senantiasa boleh berkat dari Tuhan, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Iya, benar banget Mbak. Iya, berarti karena semua semangat, semua ada sukacita, maka kita menunjukkan mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Tetap semangat Mbak Tetap Ica. semangat, tetap bersukaria, tetap Betul. bersukacita. Saat ini yang kita punya hati kita, Iya, benar banget yang Mbak. kita punya hidup kita. Marilah kita persembahkan buat Tuhan Iya. yang terbaik untuk hidup kita. Kita pujikan bawa Bawa persembahan. persembahanku. Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Iya. Saat ini Mbak Ica, kita sudah mempersembahkan Iya, sudah apa yang kita mempersembahkan. miliki. Kita diajak untuk menjadi pelaku firman. Sehingga pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama supaya hidup kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah memanggil kita. Iya, sudah memanggil kita ya Mbak Sapti dan adik-adik juga semuanya. Betul, semuanya dipanggil. Bagaimana jawaban kita? Kalau kita gimana Mbak Ica? Ya, Tuhan. ku jawab ya Kita jawab Tuhan. bersama-sama. Dengar dia panggil nama, Nama saya. saya.
Allah yang baik. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal hingga kekal. Inilah kami, anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan, pakailah hidup kami untuk senantiasa kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebelum membaca firman Tuhan, cerita firman Tuhan, pagi ini kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa mendengar dengan baik. Tuhan jamah telinga, pikiran, keberadaan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat. Untuk yang kelas 6, kelas 5, kelas 4 biasanya kalian pinter menghafalkan ayat. Ya enggak? Ayat-ayat yang kalian hafalkan sekarang kira-kira ada enggak yang masih teringat? Firman Tuhan apa yang kalian ingat? Ya, dengan masa pandemi kalian belajar dari jarak jauh, kalian tidak bertatap muka dengan guru, ya secara langsung ya. Kira-kira kalian ketika belajar, musuh utama kalian apa? Coba, malas bangun pagi, malas gosok gigi, malas belajar, malas apa lagi? Mengerjakan tugas, malas apa lagi? Banyak sekali. Anak-anakku, kalau kalian ingat tentang malas, kalian ingat ayat yang berhubungan dengan malas yang ditulis oleh seorang raja besar, Salomo. Ingat gak? Ayo coba kalian ingat-ingat. Amsal 6 ayat 6. Hei pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kira-kira semut itu binatang yang besar sekali atau kecil? Tinggal semutnya. Ada beberapa jenis semut. Ibu pernah perhatikan semut hitam yang bukan yang gede ya, yang agak kecil. Ketika dia berjalan di tembok, dia berjalan terus, dan tidak ada yang berhenti. Ketika dia membawa makanan, dia juga berjalan, jalan. Dan pemalas itu digambarkan dengan kura-kura. Kenapa kura-kura? Kura-kura itu kalau jalan, bok gitu, oh enggak. Gimana jalannya kura-kura? Lelet, kadang-kadang berhenti, mendelep kepalanya, ya berhenti lagi, jalan lagi. Nah, itulah dosa. Dosa malas digambarkan dengan kura-kura. Ya. Jadi, kalau kita malas berarti seperti apa? Kura-kura yang tidak mau berjalan. Kura-kura yang malas.
Untuk yang malas, diperintahkan untuk belajar kepada semut. Semut yang kecil, yang bekerja tanpa henti. Walaupun tidak ada pemimpinnya. Coba kalian renungkan. Kira-kira aku pemalas enggak ya? Kalau aku disuruh makan, cepat makan enggak ya? Kalau disuruh mandi, cepat mandi enggak ya? Ketika disuruh belajar, cepat belajar enggak ya? Ya, pada pagi hari ini ada satu pengajaran yang luar biasa. Kita lihat dari kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Kita akan belajar ini untuk yang paling tidak untuk kelas 5, 6, dan kelas 4. Kita belajar memahami firman Tuhan. Ya, untuk adik-adik yang TK PAUD, tadi kita ingat bahwa kura-kura itu malas. Kalau adik-adik suka malas, berarti digambarkan seperti kura-kura yang malas. Kalau malas harus belajar kepada semut. Anak-anakku, kita baca dari ayat 19. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Anak-anakku, sering kita di sekolah, kalau diterangkan guru, untuk yang kelas 1 belum ketemu gurunya. Ya. Tetapi untuk yang kelas 3, 4, 5 sempat bertemu dengan guru. Ketika kalian belajar, kira-kira gimana? Banyak cicit-cuitnya atau mendengarkan guru? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi kalian kalau ditanya Bu Guru, Pak Guru tidak lagi lupa tuh. Nah, kalian masih anak-anak. Kalau banyak lupa nanti ketinggalan apa? Ketinggalan banyak hal. Ya, kalian pengen maju, jawabannya apa? Lupa tuh. Nah, ya. Tapi firman Tuhan hari ini diingatkan kepada kita, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Siapa suka marah? Ya, sukanya ngegas dulu. Tapi bukan gaspol. Tetapi kita harus belajar di sini untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan jangan marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ayat 22 ini ada penekanan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu bagaimana? Kita lihat tadi dari Amsal 6, ayat 6, katakan, hei pemalas, pergilah kepada semut. Berarti kalau aku malas, malu dong, semut aja belajar, mau bekerja terus. Kalau saya malas, saya diciptakan oleh Tuhan lebih dari semut. Yang punya akal budi,
punya perasaan, punya kehendak. Nah, bagaimana kita punya yang Tuhan ciptakan kita lebih dari semut dalam menggunakan pengetahuan kita. Anak-anakku, kalian belajar. Maka dari itu gunakan waktu untuk belajar sungguh-sungguh. Bukan lupa tuh, nggak tahu. Atau kalian menggunakan kesempatan untuk bermalas-malasan. Wah, ada kakak datang, biar mengerjakan soal saya, ini ada PR. Mas tolong kerjakan, tante tolong kerjakan, bude tolong kerjakan, mbah tolong kerjakan. Nah, kalian inginnya itu tidak belajar. Nanti kalau ulangan kalian dapat 10, yang dapat siapa? Di rapot nilai kalian. Tetapi nilai itu bukan untuk kalian. Untuk yang mengerjakan soal tadi. Jadi di sini diingatkan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ya, pemalas itu banyak menipu dirinya sendiri. Pura-pura bisa tapi tidak bisa. Ya. Ini. Lanjutnya, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Siapa yang berbahagia? Orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Anak-anakku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita luar biasa. Ya, menjadi pelaku. Kalian hafal 10 hukum. Hukum kelima apa, anak-anak? Oke, hormatilah orang tuamu. Sejauh mana kalian menghormati orang tua? Coba habis makan cuci piring sendiri, cuci gelas sendiri, atau tinggal di meja terserah mau dicuci apa tidak. Apakah demikian? Menghormati orang tua bukan hanya orang tua itu bapak ibu. Orang yang lebih tua dari kalian. Ya. Kakak, tante, om, oma, opa, bude, bu guru, kakak kelas. Ya, bagaimana harus menghormati? Ya, jadi itu pelaku firman. Jadi ketika kita mau marah, ingat. Di situ diingatkan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Siapa sering marah, cepat datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya tadi marah sama ibu. Tuhan Yesus, ampuni saya tadi sudah marah sama kakak. Jadi itulah pelaku firman.
Loh, Tuhan kan tahu dosa saya apa? Tidak, anakku. Tuhan memang maha tahu. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita. Orang mengaku itu bukan menyatakan kita orang berdosa. Ya, mengaku itu tahu apa yang dilakukan. Ya. Jadi kalau kalian ditegur, jangan marah dulu. Oh, aku salah toh ya. Kalian undur, terima kasih, ditegur, berdoa. Tuhan Yesus, saya sudah berdosa. Saya melakukan ini. Saya sudah mencuri. Loh, Bu, saya nggak pernah mencuri. Tapi nyontek. Pinjem jawaban teman. Ya. Kalian nggak mau bangun pagi ketika berangkat sekolah, di sekolah terlambat. Itu sudah mencuri waktu. Ya. Jadi sebagai pelaku firman, firman itu tidak jauh dan tidak sulit. Kalau kita membaca firman Tuhan itu setiap hari. Kalian anak sekolah minggu nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca lupa firman Tuhan, waduh lah itu. Jadi bagaimana kita membaca firman Tuhan? Sudahkah menjadi bagian kita? Sebelum belajar, aku baca firman Tuhan dulu. Ya. Dan kita renungkan. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan dengan kekuatan sendiri. Yang bisa menolong kita hanya satu, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hatimu, kalian dimampukan oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Jadi di ayat 22 sebagai ayat yang harus kita renungkan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi, ingat ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kalian hafal 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Pulang sekolah lapar, ketemu makanan yang kita suka, lupa berdoa. Ya. Tuh. Jadi, berdoa itu apa harus makan tak toh? Tidak. Ketika apapun yang kita lakukan, berdoalah supaya kalian dikendalikan oleh Roh Tuhan. Roh Kudus yang mengendalikan kalian. Maka dari itu dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau kita marah, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Ya. Untuk kalian yang sudah menghafalkan ayat, coba kalian renungkan lagi. Aku hafal berapa ya? Hadiahku sampai segini loh, pulpenku itu karena aku menghafalkan ayat. Hari ini aku hafal, minggu depan ditanya lupa. Lupa tuh? Ya, oke. Jadi jadilah pelaku, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya, dan bukan hanya pendengar. Kenapa? Karena mendengar hanya sebentar, baru itu lupa. Seperti orang bercermin. Wih, aku cantik ya. Wow, ya. Dia melihat wajahnya cantik. Ketika di jalan lupa bahwa dia cantik. Orang cantik itu ngomong kotor enggak? Enggak kan? Orang cantik itu lemah lembut enggak?
lemah lembut karena ada roh Tuhan. Cantik, Roh Kudus di dalam dia, Tuhan Yesus pimpin dia, apa yang dilakukan? Ada ketertiban, ada sopan santun, dan tidak mudah marah. Ye? Oke. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kalau kita menjadi pelaku berarti kita aktif. Tidak seperti kura-kura yang diem. Yang tidak mau jalan. Yang pengennya delik. Ya, tetapi menjadi pelaku yang aktif. Yang berjalan. Yang terus bekerja dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau hatimu belum ada Tuhan Yesus, mintalah Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, kuasai aku, pimpin aku, kendalikan aku. Ya. Ketika kalian mau marah, Tuhan Yesus kendalikan saya. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi ketika kita tidak melakukan firman dan kita melanggar firman, kita sudah menipu diri kita sendiri. Kita merasa bahwa saya anak baik, saya anak tertib, tetapi ketertiban tidak nyata di kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh amat luar biasa kasih-Mu Tuhan kepada kami. Siapakah kami Tuhan? Kami orang yang berdosa, tetapi Engkau mau mati untuk kami, untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus, ampuni kami atas kesalahan kami di mana kami tidak menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Untuk suka akan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami. Tuhan Yesus, tolong kami, supaya kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi pelaku firman-Mu. Hari ini Tuhan, tolong kami bukan menjadi anak pemalas, tetapi pelaku firman-Mu yang membaca firman-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan kami akal budi, Kau berikan kami perasaan, kehendak untuk terus memakai kehendak bebas kami untuk mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, tolong kami di dalam masa pandemi ini, kami pun taat dengan peraturan yang ada, supaya Engkau sendiri yang dimuliakan dengan hidup kami yang menjadi terang di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman dari Bu Mol. Nah sekarang karena sudah habis firman ya, kita mau memujikan nama Tuhan dulu. Yuk adik-adik bangkit berdiri lagi, kita mau pujikan. Apa Mbak Saptri lagunya? Kasihnya seperti sungai. Kasih
sekarang saatnya kita buat doa penutup dan doa Bapa kami akan Mbak Eca hantarkan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu kali ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan buat kami semua anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah selesai untuk sekolah minggu hari ini Tuhan. Tuhan Yesus sertai untuk aktivitas kami selanjutnya dan untuk pekerjaan-pekerjaan kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, untuk menutup perjumpaan sekolah minggu kali ini, kita akan menyanyikan lagi kasihnya seperti sungai. Yuk adik-adik bangkit berdiri yuk.